What's Trending? Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini, PD di Olimpiade Paris 2024. Tepat 2 pekan lagi, pesta olahraga musim panas Olimpiade ke-33 akan dibuka di ibu kota Paris, Prancis. Tapi segala informasi terkait ajang 4 tahunan itu udah mulai ramai diperbincangkan. Mulai dari idol K-pop anggota boyband BTS Jin yang dikabarkan akan menjadi salah satu pembawa obor, hingga viral perkara jersey dari negara-negara peserta. Dilansir dari laman Olimpik, upacara pembukaan Olimpiade 2024 yang akan digelar pada 26 Juli nanti tak akan berlangsung seperti biasanya di dalam stadion, tapi akan diadakan di luar stadion. Parade atlet akan diadakan di Sungai Seine dengan perahu untuk setiap delegasi nasional. Perahu-perahu tersebut bakal dilengkapi kamera agar masyarakat seluruh dunia dapat menyaksikan para atlet lewat televisi maupun daring. Nah, ngomongin dari Indonesia, sebanyak 29 atlet akan bertanding di Olimpiade Paris 2024. Jumlah ini sudah melampaui jumlah atlet Indonesia di Olimpiade 2020 Tokyo sebanyak 28 atlet. Indonesia telah mengikuti ajang olahraga dunia ini sejak 1952 yang kala itu digelar di Helsinki, Finlandia. Tahun ini, pemerintah dan Komite Olimpiade KOI percaya diri nih bakal tercipta sejarah baru. Chef de Mission Tim Indonesia Anindya Bakri meyakini potensi medali emas lain selain bulu tangkis pada Olimpiade tahun ini, seperti sport climbing ataupun angkat besi. Selain itu, tentu saja cabur lain juga mempunyai peluang yang sama. Nah, kita mau ukur nih seberapa besar sih kekuatan para atlet Indonesia berlaga di Olimpiade Paris 2024 nanti. Kita mau membahasnya bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini PD di Olimpiade Paris 2024. Saya udah bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Halo Lea. Nah Wahyu, jersey merah putih untuk tim Indonesia yang akan bertanding di Olimpiade Paris 2024 telah dirilis Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia. Jersey tersebut dirancang oleh Didit Hedi Prasetyo, desainer yang lama bermukim di Amerika Serikat dan merupakan anak dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Didit mengungkap jersey yang didesain terinspirasi dari lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Waktu itu saya cari inspirasi untuk koleksi ini dan waktu itu sempat research, akhirnya nemuin untuk dengerin lagu Berkibarlah Benderaku. Jadi saya terima tawaran ini karena sepertinya ini satu-satunya cara saya bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk bangsa yang saya cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan tim olahraga yang lain dan juga mungkin kita bisa kolaborasi dengan seniman yang lain juga gitu, atau fotografer yang lain juga gitu, untuk menciptakan print atau ya desain-desain yang kejutan berikutnya. Nah, untuk Olimpiade Paris 2024 terdapat set seragam resmi yang digunakan para atlet saat bertanding seperti t-shirt, short pants, track pants, dan jersey playing kit. Tiap itemnya menyesuaikan cabang olahraga yang membutuhkan busana berbeda, semisal rowing, gimnastik, atletik, dan bulu tangkis. Selain itu, terdapat beberapa set seragam yang dipakai atlet dan kontingen saat keberangkatan dan kepulangan, ajang resmi lain, dan penerimaan medali. Jadi, Rabu kemarin kontingen Indonesia dilepas oleh Presiden Jokowi di Istana. Apa aja sih harapan dari Jokowi kepada para atlet di Olimpiade Paris 2024? Kita simak ya pernyataannya. Persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding, dan harapan kita semuanya semoga
berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Saya tahu di arena pertandingan nanti lawan saudara-saudara pasti banyak orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Pasti sangat berat, kita tahu. Tapi saya pesan agar semuanya harus optimis. Bertandinglah dengan penuh semangat. Dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade dan pulang membawa medali. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Nah, tadi kan udah ngomongin soal pelepasan para atlet nih. Kita juga mesti bicarain soal medalinya nih, Wahyu. Mungkin bisa di-recall nggak sih perolehan medali Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaan dalam Olimpiade? Oke Lea, kemarin juga sudah resmi ya diterima oleh Presiden Jokowi di Istana kontingen Olimpiade hari Rabu ya. Jadi kalau bicara mengenai medali, Indonesia itu sudah mendapat medali sebanyak 8 emas sepanjang keikutsertaan di Olimpiade ya. Tapi jika ditambah dengan perak dan perunggu ya bertambah lagi ya. Total sudah ada 37 medali di Olimpiade. Nah untuk 8 medali emas yang terkumpul sejauh ini semuanya itu didapat hanya dari satu cabang olahraga. Yaitu bulu tangkis. Memang kita kan jadi andalan ya. Unggulnya. Iya, unggulan Indonesia dibanding negara-negara lain. Dan tradisinya juga setiap kali gelaran Olimpiade selalu dapat satu nomor yang dapat medali emas. Yang terakhir kemarin di Tokyo kan kita dapat emas dari ganda putri ya, Grecia sama Siti Apriani. Nah sedikit cerita nih Le, sebenarnya medali emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade itu diraih tahun 1972 di Jerman waktu itu. Jadi ada pebulu tangkis tunggal putra Rudi Hartono yang dapat ya. Sayangnya medali emas Rudi Hartono tak masuk nih dalam catatan sejarah Olimpiade. Kenapa? Saya coba baca di beberapa media. Karena saat itu bulu tangkis masih menjadi cabang olahraga demonstrasi. Jadi bulu tangkis itu baru secara resmi dipertandingkan pada Olimpiade Barcelona tahun 92. Di mana Indonesia lah yang berhasil membawa medali emas saat itu. Nah langsung gas tuh di tahun itu. Jadi langsung dapat emas dari Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Yang sekarang jadi pasangan suami istri ya. Jadi masing-masing mereka dari nomor tunggal putri dan nomor tunggal putra. Nah yang tadi yang saya jelaskan, jadi tiap gelaran Olimpiade kita selalu dapat medali. Nah beberapa atlet yang mengikuti jejak mereka, Alan sama Susi, yang menyumbang emas adalah Reksi Maniaki, Ricky Subagja, pasangan ganda putra. Kemudian juga ganda putra lagi, Tony Gunawan Candrawijaya. Kemudian tunggal putra, Taufik Hidayat. Lanjut lagi ada ganda putra, Markis Kido Hendra Setiawan. Dan kemudian ada ganda campuran nih, Tontowi Ahmad, Liliana Nasir. Dan yang terakhir yang tadi saya sebutkan ada Grecia sama Priani Rahayu. Lalu nih Wahyu, ngomongin soal tahun ini, kira-kira ada target nggak sih? Atau cabur apa nih yang jadi unggulan? Apakah masih bulu tangkis? Semestinya iya ya, karena itu yang tadi saya jelaskan ya, jadi andalan di tiap Olimpiade. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat mendengar pernyataan dari perwakilan ya PBSI. Jadi memang ada beberapa nomor cabang olahraga bulu tangkis yang ditargetkan dapat medali. Ya emas lah, syukur-syukur ya. Jadi di nomor tunggal putra kan kita ada 2 tunggal yang masuk 10 besar ya. Ada Jonathan Christie dan Anthony Ginting ya. Keduanya diharapkan bisa tampil apik nih. Kemudian ada juga di tunggal putri yang tengah naik daun, yaitu Gregoria Mariska Tunjung. Nah sebetulnya harapan juga disematkan kepada ganda putra ya, meskipun di edisi kali ini hanya mengirimkan satu wakil, yaitu lewat Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Itu juga diharapkan dapat meraih medali. Kemudian di ganda putri ada Siti Fadia yang akan berpasangan dengan peraih emas di edisi sebelumnya, yaitu Apriani Rahayu. Nah kemudian di ganda campuran, syukur nih di titik-titik terakhir Indonesia berhasil meloloskan pasangan Rinov sama Pita ya. Jadi kalau bertolak pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 lalu, memang cabur bulu tangkis ini lewat ganda putri Grecia sama Apriani itu sukses meraih emas ya Lea. Jadi prestasi ini menjadi sejarah nih bagi Indonesia, bahwa ganda putri merah putih pertama yang berhasil sukses meraih medali emas di ajang Olimpiade.
Oke. Nah, padahal ini flashback ya. Iya. Saat itu sebetulnya Grecia sama Apri itu nggak terlalu diunggulkan. Nggak ditargetkan buat dapat emas ya waktu itu. Iya, karena memang kompetitornya maupun pesaingnya tuh kuat-kuat ya, dari Tiongkok terutama ya, Cina. Dan juga mereka juga belum pernah ada yang meraih medali emas. Dan juga belum pernah ada nih medali emas yang disumbang dari cabur itu, ganda putri. Ya, tapi pasangan itu berhasil tampil apik yang akhirnya mengalahkan pasangan unggulan dari Cina saat itu. Nah, kejutan macam inilah yang kita harapkan nih Lea, ya di Olimpiade kali ini. Jadi peraih emas yang lalu Grecia Polii juga berharap atlet-atlet juga berjuang pada Olimpiade tahun ini dan tidak menyerah untuk meraih medali. Iya, makanya saya undang-undang teman-teman saya, atlet-atlet yang mau berangkat ke Olimpiade, bahwa kita mampu. Aku pengen sampaikan ke teman-teman semua bahwa kita mampu untuk bisa menembus garis batasnya masing-masing. Nggak ada hal yang nggak mungkin kalau kita betul-betul bisa tidak menyerah untuk meraih juara tersebut. Dan semoga, dan saya berharap dan berdoa biar Tuhan yang atau alam semesta ini yang memberkati kita untuk bisa jadi seorang juara Olimpiade. Kan ada ekspektasi kita kan, batasan-batasan itu kan yang ciptakan kita juga dari mana gitu. Jadi buat saya pribadi, karena tujuannya dari awal sampai menuju juara Olimpiade, sedangkan Olimpiade itu kan adalah tingkat tertinggi puncak seorang karir, seorang atlet gitu. Dan nah itu adalah yang waktu itu yang saya impikan dan saya ingin raih gitu. Dan setelah kejadian masih banyak juga hal-hal yang memang kita perlu lalui gitu, dalam masih ada perjalanan hidup gitu, sampai saya nggak tahu, semoga umur panjang dan ya ada batasan atau tembusan-tembusan yang lain yang bisa jadi breakthrough yang pasti untuk bangsa ini, untuk negara ini. Nah, pertanyaannya bagaimana nih persiapannya jelang 2 pekan ya, tinggal 2 pekan lagi ya Olimpiade berlangsung. Jadi wakil manajer tim ad hoc dari PBSI Ricky Subagja mengungkap progres nih persiapan para atlet menuju pesta olahraga paling bergengsi itu. Insya Allah kita akan berangkat di tanggal 13 Juli, tim pendukung, pelatih, kita berangkat dan di tanggal 13 itu masuk di camp sebelum kita masuk di atlet village. Kondisi atlet alhamdulillah sampai dengan saat ini dalam keadaan kondisi yang baik. Ya, minggu lalu kita sudah lakukan tes fisik, ya, dan alhamdulillah secara hasil khusus atlet Olimpik, secara peningkatan hasil daripada tim sport science menyatakan progresnya juga membaik, meningkat, dan bahkan ada catatan secara signifikan. Nah, ini juga menjadikan lebih percaya diri lagi terutama para atlet ya, dengan hasil tes minggu lalu yang kita. Kan tadi kita udah bahas soal bulu tangkis nih Wahyu. Dan selain bulu tangkis mungkin mana lagi sih yang digadang-gadang bisa membawa pulang medali emas mungkin? Ya harapannya semua cabur ya. Yes. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap cabang olahraga angkat besi ini dapat pecah telur nih meraih medali emas di Olimpiade nanti ya. Nah harapan itu juga diamini nih oleh Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia. Nah, untuk cabang olahraga angkat besi, Indonesia sejauh ini belum pernah nih meraih medali emas di Olimpiade. Tapi pernah untuk medali perunggu dan juga perak. Saat Olimpiade Tokyo 2020 lalu, angkat besi mendapat 1 medali perak yang disumbang oleh Eko Yuli pada nomor 61 kg putra, serta 2 medali perunggu yang disumbang oleh Windy Cantika di nomor 49 kg putri, kemudian 1 lagi dari Rahmat Erwin di nomor 73 kg putra. Jadi memang untuk cabang angkat besi ini kita mengandalkan Eko Yuli ya, yang kalau nggak salah tahun ini terakhir ya di gelaran Olimpiade dia panjang hidupnya. Jadi sepanjang keikutsertaannya di Olimpiade sejak 2008, Eko Yuli sudah menyumbangkan 4 medali bagi merah putih, yaitu 2 perak dan 2 perunggu. Nah ini kemungkinan yang Paris 2024 ini bakal jadi yang terakhir ya, yang kelima dia mewakili Indonesia. Ya mengingat usianya sudah menginjak 34 tahun ya. Oke. Tapi belum tentu juga kalau 4 tahun lagi dia masih fit ya bisa jadi akan ikut Olimpiade. Nah Wahyu, tadi selain angkat besi, sports climbing juga digadang-gadang bakal membuahkan hasil yang memuaskan nih. Ya emang diharapkan bisa membuahkan hasil ya.
Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, menargetkan cabangnya bisa meraih 2 medali emas lah di Olimpiade kali ini. Nah, tapi terkait peluang emas dari cabang panjat tebing ini, ada nih analisis menarik dari pengamat olahraga Ainur Rahman. Sports climbing ini kan kita punya 2 atlet yang kuat gitu ya. Desak Madirita di perempuan, lalu Fedrik Leonardo di laki-laki gitu. Desak Madirita ini juara dunia tahun 2023, lalu meraih emas Asian Games tahun 2022. Tapi tentu saja Desak ini memiliki saingan yang kuat sekali, namanya Aleksander Miroslav dari Polandia. Nah, si Miroslav ini adalah pemegang rekor dunia sekarang, 6,24 detik lah. Nah, kalau Desak misalnya berada di level 6,3 atau 6,4 detik yang konsisten seperti itu, peluangnya untuk meraih emas itu masih terbuka lebar gitu kalau konsisten ya. Kalau konsisten, tidak melakukan kesalahan, dan dalam tanda kutip beruntung lah untuk tidak bertemu Miroslav di babak-babak awal gitu. Lalu saingan terberat juga ada nama seperti Deng Lijuan dari Cina. Lalu di putra ini agak merata. Fedrik ini memang sebelumnya adalah pemegang rekor dunia untuk sports climbing putra, tetapi di bulan April kemarin, 2 bulan yang lalu lah kira-kira itu, muncul nama baru yang mengejutkan, namanya Samuel Watson dari Amerika. Dia yang mencatat 2 rekor baru di speed climbing putra, 4,7 detik sekian ya, 4,7 sekian detik. Nah, tapi saingannya itu juga merata, ada nama Long Jinbao dari Cina, lalu Wu Peng atau juara dunia tahun 2023 dari Italia namanya Matteo Zurloni. Dan selain 2 orang ini yang punya kans juga besar itu Rizky Juniansah, angkat besi kelas 73 kg. Harusnya ini jadi momen dia karena di kualifikasi yang lalu dia menyingkirkan salah satu atlet juga yang berpeluang besar untuk meraih emas, yaitu kompatriotnya sendiri, atlet Indonesia sendiri, namanya Rahmat Erwin Abdullah gitu ya. Nah, praktis saingannya Rizky ini sebenarnya dari Cina, namanya Xi Jiong. Nah, kalau bisa mengatasi Xi Jiong ini, kemungkinan Rizky juga berpeluang besar untuk mendapatkan emas gitu. Wah, makin optimis nggak nih melihat Olimpiade Paris 2024? Nah, kita masih akan membahas soal kekuatan tim Merah Putih di Olimpiade Paris 2024 usai jeda. Tolong! Ada apa, MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini PD di Olimpiade Paris 2024. Saya juga masih bersama news editor Wahyu Setiawan. Nah, Olimpiade Paris digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang. Namun, sejumlah cabur akan mulai pertandingan lebih awal seperti sepak bola hingga rugby. Gracenote dari Niels merilis perakiraan tabel medali virtual atau VMT terbarunya untuk Olimpiade Paris 2024. Perkiraan VMT, Gracenote memproyeksikan Amerika Serikat akan memenangkan medali terbanyak secara keseluruhan di Paris 2024. Kemudian disusul Tiongkok yang diproyeksikan berada di posisi kedua. Selain AS dan Tiongkok, negara lain yang diperkirakan meraih medali terbanyak adalah Britania Raya, Prancis, dan Australia. Tabel medali virtual Gracenote adalah model statistik yang didasarkan pada hasil individu dan tim di Olimpiade, kejuaraan dunia, dan Piala Dunia sebelumnya untuk memprediksikan kemungkinan besar pemenang medali emas, perak, dan perunggu berdasarkan negara. Yang jelas, tiap negara menjadi peserta Olimpiade ini mempersiapkan dengan serius nih para atlet yang dikirimkan. Sejatinya, seperti apa sih arti penting keikutsertaan dan prestasi yang diukir di Olimpiade? Nah, gimana nih Wahyu? Boleh dijelaskan soal ini? Iya, atlet yang ikut Olimpiade itu jadi capaian prestis buat mereka ya. Bahkan beberapa atlet bulu tangkis itu sampai
menuliskan dalam biografinya mereka pernah ikut Olimpiade tahun berapa gitu. Jadi memang lolosnya atlet ke Olimpiade itu jadi prestasi lah meskipun belum tentu meraih medali ya. Nah, kalau menurut pengamat olahraga Ainur Rohman, Olimpiade ini jadi ajang pembuktian nih seberapa serius sebuah negara mengelola olahraganya. Olimpiade ini adalah puncak dari prestasi tertinggi olahraga di setiap bangsa gitu ya. Semua negara di dunia membidik Paris 2024 ini sebagai pembuktian terhadap dunia bagaimana mereka itu kuat dalam bidang olahraga gitu. Jadi atlet yang bertanding aja bayangkan lebih dari 10.000 orang, 10.000 atlet. Lalu negara yang terlibat yang mengirimkan atletnya jumlahnya 196 gitu. Artinya ini sangat penting tidak hanya bagi Indonesia tetapi bagi seluruh bangsa di dunia ini. Disitulah pembuktian terhadap pembinaan olahraga, pembuktian terhadap seberapa serius sebuah bangsa itu mengelola olahraganya dan seberapa kuat mereka diakui di mata internasional lewat bidang olahraga gitu. Nah, bagi Indonesia sendiri ini penting juga karena sebagai penekanan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara terkuat di Asia Tenggara gitu. Bandingkan misalnya dengan Malaysia yang sepanjang sejarah tidak pernah mendapatkan emas Olimpiade gitu ya. Sedangkan Indonesia kan sepanjang keikutsertaannya di Olimpiade itu sudah mendapatkan 8 emas gitu. Dan itu adalah jumlah yang sangat lumayan untuk konteks Asia Tenggara. Dan harapannya bisa bertambah lagi, bisa jadi 10 emas untuk tahun ini gitu. Meskipun sekali lagi ya, ini akan sangat sulit untuk dicapai gitu. Ajang pembuktian, dan gimana nih peluangnya ke-29 atlet kita untuk mungkin mengukir prestasi dan membuktikan kemampuannya nih Wahyu? Bulu tangkis harus dapat medali ya. Itu optimis ya, harga mati kalau menurutku ya. Jadi memang beberapa cabur berpeluang bagus. Kalau menurut Ainur ya, walau nggak mudah nih untuk bersaing dengan negara lain. Harapannya kan tetap emas ya, bisa mempertahankan tradisi emas Olimpiade gitu dari bulu tangkis. Kalau misalnya ini terjadi, sports climbing bisa mendapatkan 1 emas misalnya, badminton 1 emas, weightlifting 1 emas gitu. Ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah baru dalam olahraga Indonesia. Kan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam 1 Olimpiade kita mendapatkan 3 emas dalam 1 Olimpiade. Nah, semoga harapannya kan ini akan terrealisasi dan akan menciptakan sejarah baru. Dan tentu saja memang tidak mudah ya, sangat-sangat tidak mudah karena Olimpiade ini kan fase puncak, semua orang menantikan, semua orang bersiap dengan sangat-sangat serius gitu. Ada ketegangan di sana, auranya pokoknya berbeda lah dari kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya gitu bagi mayoritas atlet atau hampir semua atlet gitu. Makanya ini akan menjadi penentuan seberapa kuat mentalitas, seberapa fokusnya, seberapa tajam, seberapa tinggi kualitas persiapannya untuk mencapai prestasi ini. Karena soal teknik apa dan lain-lain sudah tidak terlalu relevan di level ini karena hampir semuanya itu berada di posisi yang setara gitu. Nah, kalau peluang dari cabur lain gimana Wahyu? Ya memang Olimpiade ini kan penuh dengan kejutan ya Lea ya. Jadi atlet yang punya prestasi bagus belum tentu nih bisa meraih medali karena emang kompetisinya sangat ketat sekali. Jadi kita memang berharap nih ada kejutan-kejutan di Olimpiade dari cabur-cabur lain. Ini ada analisis dari Ainur soal tantangan berat yang mesti dihadapi oleh lawan-lawan tim Indonesia. Kalau di atas kertas sulit ya, kayak misalnya panahan itu juga kita masih berada di bawah Korea gitu, jauh ya. Lalu atletik kita hanya mengirimkan lalu Zohri 1 orang, lalu cycling juga kita berat karena cuma 1 orang, gimnastik juga sangat berat, judo juga berat, rowing berat, shooting berat, swimming apalagi berat, masuk semifinal aja mungkin tidak akan bisa gitu karena catatan waktunya sangat jauh di bawah. Mungkin yang harapannya ada kejutan dan bisa dinantikan itu surfing ya. Rio Waida di nomor shortboard putra gitu. Nah, Rio ini kan menanjak terus dan semoga aja ada kejutan di situ meskipun di atas kertas akan sangat sulit ya karena saingannya kan berat-berat tuh. Saingannya kan dari Australia, dari Brazil gitu yang secara tradisi memang lebih kuat daripada Rio gitu. Seperti itu. Nah, kalau target kita kan tadi udah ngomongin soal prestasi, kemungkinan, potensi. Nah, kalau target dari emas kita tuh seberapa banyak, Wahyu? Target ya, waktu diterima oleh Presiden Jokowi sih nggak ada target ya. Kayaknya nggak ada target dari pemerintah tuh, dari Menpora maupun dari Presiden Jokowi. Jadi memang harapan aja yang muncul ya dari Jokowi, semoga para atlet berhasil menang dan membawa pulang medali. Oke.
Tapi menurut Ainur ya paling nggak dapatlah satu yang emas ya, dari bulu tangkis atau mungkin angkat besi atau tadi mungkin panjat tebing ya. Iya. Menurut saya targetnya minimalis saja lah, 1 emas saja cukup. Karena sangat-sangat tidak mudah untuk mendapatkan emas di Olimpiade. Tapi harapan pribadi saya gitu, sebagai seorang penggemar olahraga dan mengikuti ini, ya harapannya bisa 2 emas lah. Kalau bisa 2 emas kan ini akan menjadi prestasi yang sangat fenomenal gitu. Untuk pertama kali sejak Barcelona 92, kita dapat 2 emas Olimpiade dan akan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dan fenomenal gitu. Harapannya seperti itu. Mengesampingkan soal badminton, ya di sports climbing dan Rizky Juniansah di weightlifting ini harapan terbesar kita sebenarnya untuk meraih emas di Paris 2024. Nah, kalian juga bisa loh share ke kita terkait harapan terhadap atlet yang mewakili Indonesia. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.